Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngepuncak lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview satu resort di kawasan Puncak yang punya aktivitas seru. Jadi dia tuh nggak cuma menyediakan glamping, villa, tapi juga ada activity yang menantang banget Bobors. Kita bisa naik jeep, terus kita bisa off-road yang lewatin sungai-sungai dan jalanan berkelak-kelok. Pokoknya seru banget. Bocan pertama kali nih nyobain off-road dan ternyata seru gitu ya. Ini kita mau nginep di tempat yang namanya JSI Resort. Bobors harus cobain nginep di sini karena kenapa? Menurut Bocan ini pengalaman yang seru, unik, dan gak semua resort punya fasilitas ini gitu kan. Jadi kalau Bobors nginep di JSI ini, saran Bocan sih jangan cuma nginep, tapi Bobors juga harus cobain naik jeepnya karena itu yang seru dan unik. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum kita sampai ke villanya, sebelum ke penginapannya, ini kita bahas jalanannya dulu. Ini tuh JSI Resort ada di daerah Megamendung lah ya, di Puncak. Cuma dia tuh bukan di jalanan utama Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors mau menuju kemari, diarahinnya tuh nanti lewat jalur alternatif Puncak. Cuma jalur alternatif Puncak itu kan banyak ya, ada beberapa pilihan. Nah ini Bobors pilih jalur alternatif Puncaknya tuh yang utama aja, yang sebelum lampu merah Gadok tuh ada belokan di sebelah kanan. Bobors pilih lewat situ aja. Kalau ini Bocan salah pilih Bobors. Bocan pilihnya jalur alternatif, tapi yang bener-bener alternatif karena ini jalannya kecil banget. Tuh udah gitu banyak tanjakan turunan yang berkelak-kelok, jadi jalanannya tuh menantang banget Bobors. Dan ini kalau papasan agak PR ya, karena Bobors bisa lihat nih, buat satu mobil aja tuh kayak udah cukup satu mobil doang gitu. Kalau papasan bakalan ribet banget. Untungnya kemarin nggak terlalu sering papasan. Kalau papasan agak bingung juga mau minggir kemana Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors mau ke JSI Resort, pastiin milih rute yang benar, milih rute yang jalan utama. Nah ini akhirnya Bocan ketemu nih sama jalur alternatif utama Puncak. Harusnya tadi nembusnya lewat sini Bobors. Tuh kalau ini kan jalannya lebih gede ya, bisa papasan tuh. Ini Bocan tadi salah. Nah pas udah sampai di sekitaran tadi tuh, pasar apa ya Bocan lupa namanya, pokoknya di pertigaan gitu, itu udah deket banget sama JSI-nya. Nah ini udah kelihatan nih di depan. Ini ada pelangnya, jadi Bobors nggak perlu takut nyasar. Kita langsung masuk lurus. Ini belum pintu masuk ya sih, ini masih kawasan umum, tapi dia ngasih pelang gede, jadi kita nggak kelewatan. Karena kalau udah kelewatan tadi tuh, kalau kebablasan nanti muternya susah Bobors. Tadi tanjakannya tuh naik panjang. Dan seperti biasa nih, sebelum kita sampai ke dalam resort ya, Bocan infoin dulu pesennya lewat mana. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk JSI Resort ini. Harga kamarnya mulai dari 500 ribuan per malam untuk tipe kamar Sahara Container King. Terus juga ada tipe kamar King Container Gladiator, harganya mulai dari 800 ribuan. Dan ada juga nih tipe Villa Rubicon 1 kamar tidur, harganya mulai dari 1,6 jutaan. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kemarin Bocan tuh ambil tipe kamar Rubiconnya. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke villa mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra cashback hingga 500 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah kemarin JSI Resort ini kan harga awalnya 1,6 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya ini dalam bentuk beli tiket points ya. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Oh ya, buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin cashback up to 600 ribu dengan minimal transaksi 1,2 juta. Dan sekarang kalau pesan akomodasi di tiket.com juga makin tenang nih, karena ada 100% refund. Jadi bebas pesan hotel, villa, atau apartemen favorit walaupun rencana nginepnya belum pasti. No stress, semua beres. Ayo pesan hotel murah di tiket.com.
Nah, sekarang kita langsung masuk aja, Bobers. Di sini tuh ada security check. Tadi udah ditanyain, udah pesen kamar belum gitu kan? Udah lah, udah beres, udah pesen kamar. Nah, ini di sebelah kanan itu area lobby. Tapi kita nggak langsung drop off barang di situ ya, karena ternyata kamar Bocan itu posisinya agak ke atas dan di kamar Bocan tuh udah ada tempat parkiran khususnya gitu. Jadi disaranin mindahin bagasinya pas di atas aja. Jadi kita di sini check in doang nih, Bobers. Nah, ini area parkiran utamanya ya, karena ini buat ke restoran, buat ke lobby, buat kemana-mana nih parkirnya bisa di depan tadi, dan itu parkirannya luas banget walaupun semuanya outdoor ya. Kalau hujan agak PR, tapi tenang, ini staffnya sangat sigap kok. Kemarin tuh pas check out Bocan juga sempat hujan-hujanan, tapi staffnya bantuin terus standby pakai payung gitu. Dan kita langsung masuk aja nih, Bobers. Ini tuh area lobbynya. Kita check in di sebelah kanan situ. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini ada beberapa tempat duduk buat nunggu. Cuma kalau pas lagi rame kita bisa nggak kebagian, karena ini JSI apalagi pas weekend tuh ya pasti rame terus, Bobers. Terus untuk proses check-innya, ini proses check-innya juga smooth, nggak yang belibet gitu. Isi registrasi data doang biasa, terus udah. Nah, di sekitar area resepsionis ini ada lounge dan ada fasilitas biliar juga. Terus ini kita bisa jajan-jajan di sini karena dia jualan minuman kayak kopi-kopi gitulah, kayak coffee shop, sama ada cemilan. Terus ini tuh ini areanya nggak ber-AC jadi lumayan agak panas sih, Bobers. Dan kita udah selesai check-in, sekarang kita mau menuju ke kamar. Nah, buat Bobers yang nggak bawa kendaraan gitu bisa naik mobil warawiri tadi tuh. Ini mobilnya berguna banget kalau misalnya kita mau minta jemput gitu ya dari kamar, karena dia tuh areanya luas banget ya, ada berapa 17 hektar atau berapa hektar gitu. Pokoknya areanya luas banget. Jadi di sebelah sini kamar tipe ini, di sebelah sana kamar tipe itu. Jadi tipe kamarnya tuh banyak banget, dan untuk sarapan, untuk renang, untuk lobby itu di tempat tadi. Nah, untuk memobilisasi para tamunya, jadi mereka tuh menyediakan mobil warawiri ini. Nah, karena Bocan bawa kendaraan sendiri, jadi Bocan cuma diantar doang sama staffnya. Kita nggak naik mobilnya, tapi ditunjukin arahnya. Jadi staffnya bawa mobil sendiri, Bocan naik mobil sendiri. Nah, ini kita keluar dulu, Bobers, ternyata. Jadi ini jalanan umum, kita keluar. Nah, di sini kita masuk lagi. Dia pinter sih ya. Mungkin buat menuju ke yang tipe ini, kalau lewat sana aksesnya ketutup apa gimana gitu. Jadi dia keluar dulu jalannya. Nah, di sini tuh ada lahan parkir lagi. Nah, Bocan itu nginepnya di tipe kamar Willis, itu tuh yang glamping tent gitu. Dan kita turunin barang di sini. Terus staffnya juga sangat sigap, jadi gak cuma nganter tapi juga bantuin buat mindahin bagasi nih, Bobers. Nah, untuk yang area sebelah sini, ini tuh tipe-tipe kamar khusus yang ala-ala glamping, jadi yang tenda-tenda gitu. Dan untuk aksesnya, Bobers bisa lihat sebenarnya sih landai-landai aja ya, cuma nggak yang mulus gitu, Bobers. Tuh, ini bisa lah ya sebenarnya dilaluin untuk kursi roda gitu, cuma agak PR sedikit kalau pas hujan aja sih. Nah, kita udah sampai. Ini namanya Glamping Willis. Terus di sini di depan tuh ada hammocknya. Kita bisa santai-santai di sini. Kita santai dulu di sini. Pak Su lanjut ngerekam di kamarnya. Ini terasnya cukup luas ya, Bobers tuh. Terus pemandangannya sih pohon-pohon aja. Dan ini kamarnya tuh punya 2 ranjang double bed. Jadi ini satu double bed dan 1 twin bed, dan 2 twin bed maksudnya. 1 twin bed. Kalau 2 twin bed jadi 4 ya. Nah, pokoknya ini kapasitasnya bisa buat 4 orang. Ngomong sendiri bingung sendiri. Pokoknya ini kapasitas kamarnya bisa buat 4 orang. Terus fasilitas di dalam tendanya itu sangat lengkap. Dia ada smart TV tuh, udah bisa YouTube sama Netflix. Terus di bawah sini ada telepon. Ini kita bisa hubungin staffnya, Bobers. Jadi kadang tuh glamping tuh dia cuma pakai WhatsApp gitu ya. Bocan kurang suka ya kalau penginapan tuh nggak pakai telepon gitu, pakai WhatsApp, karena belum tentu staffnya tuh standby terus-terusan. Jadi lebih enak tuh ya telepon gitu kan, ngomong langsung. Nah, ini dia pakai telepon. Terus selain itu disediain 4 air mineral, sama di sebelah sini ada lemari. Nah, ini lemarinya cukup luas ya, Bobers. Tuh bisa taruh barang-barang di sini. Terus ada safe deposit box juga.
Dan di sebelah sini tuh kamar mandinya nih. Ini kamar mandinya cukup luas juga ya, jadi dia memanjang gitu. Terus ada area toilet sama showernya. Showernya lengkap, ada rain sama hand shower. Terus juga ada water heater pastinya. Sabun shampoo juga disediain. Ini sabunnya mereka wanginya tuh strong banget tuh, wangi rempahnya, kayak wangi jamu gitu jadinya. Tuh, ini kamar mandi sama toiletnya terpisah kaca ya. Nah, kita cobain welcome snacknya dulu nih Bobers. Tuh, ini welcome cake. Nah, ini si kakak suka nih. Kalau anak Bocan ngelihat beginian pasti pengennya langsung ngacak-ngacak, tapi Bocan bilang nanti dulu. Nanti dulu, belum direkam. Udah selesai room tour tadi. Nah, sekarang kita tuh mau makan siang. Ini bukan makan siang sih ya. Ini apa ya namanya? Kalau dari pagi ke siang kan brunch. Ini dari siang ke sore. Jadi anak-anak tuh kalau pulang sekolah pasti makan dulu karena mereka pasti lapar. Jadi ini ya udah abis mereka pulang sekolah kita makan di restorannya. Nah, ternyata di area restorannya ini ada playgroundnya tuh Bobers. Jadi anak-anak bisa main-main dulu sambil nunggu makanannya datang. Terus ini fasilitas kolam renangnya. Tuh, kolam renangnya cukup luas ya, tapi ya air dingin aja sih. Dan ini lagi mendung banget, jadi gak ada yang berenang kayaknya. Karena mau hujan gitu, udah gelap banget tuh langitnya. Kalau malam kayaknya makin cakep nih, ada lampu-lampunya Bobers. Dan sekarang kita lihat menunya. Tadi tuh nungguin menu makanan aja lama loh. Gak tahu kenapa, kayak restorannya tuh kayak nggak prepare buat orang yang langsung datang dan mau pesen makanan. Jadi nungguin menu aja tuh lumayan lama Bobers. Nah, ini kita lihat langsung menu makanannya. Menurut Bocan sih harga makanannya agak sedikit pricey ya Bobers. Tapi ya sepadan aja sih sama rasanya, dan ternyata banyak. Ini bakwannya 45.000 atau berapa gitu. Terus ada cabai rawitnya, enak sih bakwannya. Ini tuh Bocan lagi lapar banget karena kalau Bocan sama suami belum makan siang, kalau anak-anak udah makan siang di sekolah, jadi lapar banget. Dan nunggu makanannya nggak terlalu lama, cuma menu tadi yang lama. Terus ini kita udah pesen nih, ada nasi timbel ayam goreng sama sayur asem. Terus ada cumi goreng tepung cabai garam nih Bobors. Ini cuminya juga enak. Terus ini ada cah kangkung. Dan buat anak-anak biasa sop buntut atau sop iga bagi 2, nasinya 2 gitu, sopnya 1. Tuh, ini sopnya juga enak nih. Tuh kan ya, kelihatan lembut dagingnya. Overall semua makanannya enak, Bocan tuh suka banget. Cuma yang jadi masalah adalah saat Bocan pesen makan, itu nasinya belum mateng. Nasinya tuh masih ngeletis gitu loh Bobors. Tau gak sih ngeletis yang kayak masih ada rasa-rasa beras yang keketis gitu loh. Jadi sayang banget, ini padahal makanannya enak semua, cuma jadi kurang nikmat gara-gara masalah nasinya. Padahal tuh Bocan lagi lapar-laparnya gitu kan ya, pengen makan tuh kayak udah pengen balas dendam gitu kan. Tapi kecewa sama nasinya. Untungnya staffnya nanya, dia nanya gimana ibu makanannya, ada masukan atau gimana. Terus langsung lah ya Bocan komplain, ini nasinya kurang mateng mas. Terus diganti sih sama dia nasinya. Cuma kayaknya kan kalau masak nasi gagal tuh yang gagal ya adalah semagicom gitu kan, sepanci. Jadi walaupun dia ganti, atasnya sih iya lembut, tapi bawahnya tuh tetap aja Bobors masih ngeletis. Jadi makanya kemarin agak sedikit kecewa, tapi ya udahlah, semoga next time gak ada masalah lagi. Dan udah selesai makan. Ini sekalian ya kita lihat suasana lobby sama suasana pool pas malam harinya. Udah selesai, kita lanjut balik ke kamar. Nah, ini penerangan di sekitar tenda sama di dalam tendanya tuh ya Bobors. Penerangannya sih ya agak remang-remang, tapi yang menyesuaikan lah kan ya, karena ini glamping gitu, kayak yang di alam-alam, jadi nggak terlalu terang benderang. Nah, ini pas lagi hujan. Terus ini suasana malam harinya tuh nyaman sih Bobors. AC ada 2, terus TV juga ada, jadi anak-anak yang nggak gabut-gabut banget. Terus ini ranjangnya kan juga bisa buat 4 orang ya, jadi buat Bocan tuh enak, nggak sempit tidur ya. Dan sekarang kita lihat internetnya ini termasuk kenceng ya, karena dapat sampai 20 Mbps. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya tuh, pagi-pagi kita lihat pemandangan hijau-hijau, walaupun nggak kelihatan gunung atau bukit ya, karena
posisinya nggak yang menghadap gunung gitu, tapi ya berasa hawa-hawa hutannya tetap ada lah Bobors tuh, karena masih banyak pepohonan, masih asri. Nah ini suasana pagi harinya, langitnya biru, dan sekarang kita mau siap-siap sarapan. Kita sudah mulai lapar. Nah buat sarapan ini Bobors bisa jalan kaki, ada aksesnya, atau kalau males bisa minta dijemput sama Bu Gikar tadi, atau nggak bisa bawa mobil sendiri sih ya. Nah ini Pak Su katanya mau olahraga, dia di jalan kaki. Kalau jalan kaki ini Bobors bisa lihat aksesnya seperti ini, tangga-tangga full, jadi beneran membakar kalori. Kalau saran Bocan sih, kita kan pagi-pagi sarapan ya, kita pagi-pagi belum sarapan gitu, masih lapar, jadi mendingan naik mobil. Nah balik ke kamarnya baru tuh jalan kaki. Nah tadi ada tempat bakar api unggun juga, cuma Bocan semalam nggak explore karena semalam kan hujan tuh ya, jadi kayaknya nggak ada api unggunnya juga. Nah ini kita turun terus sampai sini. Nah nembusnya di sini Bobors ternyata. Kalau tadi tangga-tangga, kalau ini jalannya udah mulai landai. Oh di bawah itu masih areanya mereka, dan ini tuh luas banget ya. Tuh masih ada sungai tadi. Nah kalau ini kolam berenang. Nah itu udah kelihatan tuh area lobby sama restorannya. Nah ini udah banyak yang aktivitas berenang juga Bobors. Cuma kalau Bocan nggak ada waktu untuk berenang karena abis sarapan kita mau naik jeepnya. Tuh kolam berenangnya lumayan lah ya. Ada untuk dewasa sama untuk anak-anak juga. Nah ini kalau ini POV Bocan pas masuk dari depan. Kalau Pak Su tadi tuh nyusul karena dia udah nyampe restoran, dia pengen ke WC. Dia ada panggilan alam perlu ke WC, dan dia tuh paling males ke WC yang WC di restorannya tuh nggak ada air, jadi terpaksa dia harus ke kamar terus balik lagi. Gak apa-apa ya, olahraga. Nah sekarang kita mau lihat menu makanannya Bobors. Ini menu makanannya, tadi ada nasi putih, nasi goreng, ada bihun, terus ini lauknya ada ikan asam manis gitu lah ya. Terus ini makanan westernnya, ada pasta sama ada potato wedges, terus ini ada jagung sama ada tomat bakar. Nah ini menu signature-nya mereka tuh kayaknya, ada nachos dan ini sambal-sambalnya. Overall sih Bocan suka ya sama sarapannya karena rasa masakannya tuh enak. Ini chefnya tuh cocok lah Bobors, chefnya jago lah masaknya. Makanan Indonesianya tuh bumbunya kerasa semua. Yang kemarin Bocan makan sama yang pas sarapan itu bumbunya enak semua. Cuma yang Bocan kurang serap tuh kemarin pastanya aja sih. Nah ini ada asinan tuh kan, asinan Bogor, asinan buah. Terus ini salad sama buah-buah potong. Tuh pilihannya ada berbagai macam buah-buahan manisan. Terus ada dressingnya juga Bobors. Nah ini enak sih ya, cuma Bocan tuh bukan penyuka itu, jadi Bocan skip nggak cobain. Nah ini makanan tradisional, ada nasi liwet, terus itu sayur kacang panjang, sambal goreng kentang, terus ini asam-asam ya kayaknya. Kemarin apa sih ini, ikan pindang. Oh itu tuh ikan asin, ikan asin. Nah ini ada nasi merahnya Bobors. Jadi untuk menunya menurut Bocan sih ya cukup variatif lah ya. Ini kalau Bobors ngerasa videonya agak goyang-goyang, maafkan karena itu Bocan yang ngerekam. Karena Pak Su kemarin ke toilet gitu kan, kalau nungguin dia lama gitu, jadi ini Bocan inisiatif ngerekam sendiri. Gimana, proof gak rekaman dari Bocan dibuat sarapannya? Nah sekarang kita lihat makanan penutupnya Bobors. Ini ada donat, terus kalau ini gerobak bakso nih. Ini kayak bakso apa ya, bakso tahu, terus di sebelahnya ini egg station. Nah Bobors bisa pilih mau telur apa. Nanti Pak Su nih request telur dadar, telur ceplok atau 2. Dan ini yang udah mateng. Terus ini ada sosisan tuh. Oke lah, menunya cukup banyak. Ini ada gorengan juga, nggak ketinggalan. Jadi ada makanan western, ada makanan Indonesia, dessertnya ada jajanan pasarnya juga. Tuh roti-rotiannya juga cukup lengkap Bobors. Ini ada berbagai macam pastry, ada croissant, ada Danish, terus ada roti tawar buat bikin roti bakar gitu kan ya. Nah ini disediain selai segala macam. Nah kalau ini Bocan suka banget.
Ini tuh bubur ayamnya toppingnya lengkap banget. Sebagai penggemar bubur ayam, Bocan mau kasih apresiasi untuk bubur ayam di JSI karena itu toppingnya luar biasa lengkap dan rasanya enak banget, bumbunya juga enak. Nah ini Bocan mau ambil baksonya, kita cobain satu-satu ya, kita tes rasanya seperti apa. Tadi sih Bocan udah simpulin rasanya semuanya enak. Nah ini bubur ayamnya nih, tuh bubur ketan hitam, ketan hijau, kacang hijau maksudnya. Terus ini ada gorengan, ada telur, ada bakso, nasi goreng sama buah. Tuh, kalau si kakak tuh Bocan ambilin pasta ya, tapi pastanya kurang sih buburs. Nah buburnya menggoda banget kan, ada telur puyuh, ati ampela, usus, toppingnya tuh wah juara. Pengennya tuh Bocan ngambil di mangkok gede gitu rasanya. karena tim bubur diaduk kan. Nah pas banget, pas lagi sarapan ini Bocan ketemu sama bobors namanya Mbak Juju. Katanya dia tuh nyari-nyari review JSI di YouTube Bocan, kok belum ada ya, karena baru sekarang reviewnya Mbak Juju. Terima kasih udah jadi penonton setia Bocan. Dan abis sarapan kita mau activity nih bobors. Kemarin tuh Bocan udah reservasi untuk naik jeepnya, itu harganya 600.000 dan udah sesuai jamnya. Abis sarapan kita langsung standby di sini. Cuma kemarin tuh sempat nunggu, mungkin karena gantian kali ya bobors. Jadi ada yang udah staffnya udah nganter tamu yang lain gitu. Jadi ini Bocan nunggu, nah gak lama tuh baru mbaknya dateng. Nah terus dipanggil lah guide-nya. Jadi 600.000 itu dapat satu mobil. Nah nanti kita dapat satu guide juga. Dan guide-nya itu berguna buat nitipin anak. Karena kan Bocan kan berempat ya. Nah itu nggak muat kalau berempat. Jadi si kakak tuh dititipin sama mbak yang nyetir guide-nya. Kalau Bocan sama si Mas Ray satu mobil sama bapaknya. Nah si kakak tuh yang dititipin di guide, jadi lumayan. Oke, kita udah pasang helm. Terus kita mulai. Nah untuk nyetir ini kayaknya Bocan sih nggak bisa ya. Ini mungkin tinggal injek gas atau kopling, Bocan sih nggak ngerti. Tapi ini nyetir Pak Su aja. Karena ngelihatnya aja udah pusing bobors. Tuh jalanannya seperti ini. Ini masih awal-awal nih, masih belum masih belum panas, masih oke lah jalannya, masih gini doang. Tapi mereka tuh pinter loh bikin treknya ya, walaupun ini tuh jalanan biasa tapi dibikin miring-miring seperti itulah. Tuh bobors lihat tuh yang depan gitu, Bocan tuh udah mikir aduh ini terbalik kagak udah deg-degan banget, tapi seru loh. Nah ini jalanannya menantang ya bobors, apalagi pas abis sarapan gitu kan. Cuy ini perutnya dikocok-kocok, ngeri jackpot aja. Tapi enggak, ini seru banget tuh. Untuk durasi naik jeepnya ini tuh sekitar 30 menit. Jadi 30 menit kita diajak keliling, mulai dari lewatin terowongan, lewatin air kayak gini. Dan ini tuh belum seberapa, ini masih enteng lah. Terus kalau bobors mau naik ini, tipsnya adalah jangan pakai baju warna putih, jangan pakai baju bagus karena nanti kita bakalan kena lumpur. Terus nggak boleh bawa barang berharga juga karena katanya nanti airnya tuh bakal masuk. Nah ini kita nyebrang sungai loh tuh, kebayang nggak sih naik mobil ginian nyebrang sungai. Terus ya dilalahnya tuh mobil guide depannya tuh mati. Jadi nungguin si AA-nya ini lumayan lama. Kan yang nyetir tuh cewek tuh mbak yang itu. Nah terus mati gitu kan, dia nggak bisa nyalain. Akhirnya dia nelpon si AA-nya yang tadi, terus dibantuin akhirnya nyala. Kita lanjut lagi. Nah ini kayaknya rute paling panas ya bobors, karena ini kita bener-bener masuk nih airnya pas di sini nih tuh. Aduh Pak Su yang jago nyetir aja muternya salah ancang-ancangnya, dan mobil kayak gini ternyata pas muter susah banget. Wah tuh airnya sampai masuk kayak gini. Jadi kalau bobors mau naik ini jangan pakai baju putih jangan pakai baju bagus pokoknya. Nah ini kita udah lewatin kubangan tadi, terus muter lagi, kita nyebrang lewatin lapangan.
Jadi untuk menikmati trek ini tuh ada beberapa pilihan. Bobors bisa naik buggy yang ini atau bisa naik ATV. Kalau ATV kan yang kayak motor gitu kan. Nah ini Bocan tuh pengen nyobain ini Bobors. Tuh, ini tuh kayak yang di Sukabumi itu kan ya. Cuma kalau di sini lewat sungai juga, tapi rutenya nggak yang sepanjang itu. Nah kita udah mau nyobain tadi, udah rencana mau nyobain tadi. Tapi nanti dulu ini perlu ganti baju karena basah semua bajunya. Tuh, ini kita balikin helm sambil say thank you sama mbaknya, dan ini hasilnya kotor semua. Tuh ya, apalagi Pak Su tuh pakai bajunya putih gitu kan. Bocan nggak tahu bakalan sekotor itu. Dan kita balik ke mobil, kita minta balik ke kamar diantar sama buginya. Dan udah ganti baju, udah check out, udah siap mau check out maksudnya. Nah kita tuh mau nyobain naik ayunan tadi kan ya. Cuma tuh pas hujan dan Bocan tuh udah terlanjur bayar. Itu 200.000 ya kalau nggak salah. Iya 200.000. Kalau cuma 25 atau 50.000 gitu Bocan ya udahlah angus ya udah nggak apa-apa gitu. Itu cuma udah 200.000 kan kayaknya sayang ya Bobors mau diangusin gitu. Jadi ya udahlah, hujan-hujan tetap kita paksain Bocan naik sama si kakak. Itu Pak Su nggak ikut, Pak Su nunggu di sana, naik tetap sama buginya. Nah ini Bocan yang meluncur. Ini Bocan meluncur tuh, wah seru sih rasanya. Jadi Bocan yang meluncur doang sama si kakak, dan itu basah-basahan. Tadi tuh hujannya udah mau berhenti, pas nyampe tempat ayunan itu hujannya deras. Rese banget gak sih? Udah berhenti gitu, pas nyampe sana hujannya deras kan gak mungkin mundur lagi gitu kan. Jadi ya udah kepalang basah gitu lah. Tapi overall Bocan suka banget sama pengalaman selama nginep di JSI Resort ini, dan kalau Bobors nginep di sini harus cobain tuh aktivitasnya. Dan sekian video review JSI Resort dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke puncak.